Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok Data Warehouse. Ada saya, Farhan Fikri Arfiansyah, NIM 1901550028. Ada Harlan Yuda Pratama, NIM 1901550025. Dan ada Firsya Putra Pratama NIM 1901550026 dan ada Adrito Herkusuma NIM 1901550043. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas data warehouse, yaitu mengenai proyek pembuatan strategi pemasaran pada sekolah Al-Azhar. Oke, langsung saja akan dijelaskan oleh teman saya pada bagian pertama. Silakan untuk Mas Firstia Putra Pratama. Oke, terima kasih Mas Farhan. Di sini strategi pemasaran jasa pendidikan studi di Sekolah Al-Azhar. Abstraknya, teknologi data warehouse merupakan suatu konsep pengolahan data di mana data-data di satu sekolahan didistribusikan dan dikumpulkan dalam suatu tempat penampungan yang nantinya akan diolah untuk berbagai keperluan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi data warehouse. Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan konsep data warehouse belajar. Hasil yang didapat adalah dari proses transaksi didistribusikan ke database penampungan atau data warehouse untuk pembuatan laporan. Lanjut, di sini ada bisnis skenario-nya. Islam Al-Azhar merupakan yang memiliki akreditasi A terbaik di Indonesia. Islam Al-Azhar sudah memiliki 47 sekolah di Indonesia. Islam Al-Azhar membutuhkan data warehouse agar mempermudah mengelola data yang begitu banyaknya. Berikut yang dibutuhkan oleh Islam Al-Azhar. Yang pertama, memberikan dukungan teknis kepada karyawan IT Islam Al-Azhar. Yang kedua, mengumpulkan data siswa dengan alamat rumah tertentu. Yang ketiga, mengumpulkan cabang Islam Al-Azhar yang jumlah siswanya banyak. Yang keempat, mengumpulkan jumlah siswa yang memiliki jenis kelamin tertentu. Dan yang kelima, melihat lokasi cabang Islam Al-Azhar. Oke, lanjut. Di sini ada data originis. Expected value, pengumpulan siswa berdasarkan tingkatan baru, pertengahan, dan akhir. Nah, ini ada contoh gambar implementasi data warehouse. Yang pertama ini ada CRM, billing, ERP, dan Fortviews. Ini dijadikan satu atau gambar kota ETL, lalu ke data warehouse, dan di data warehouse dibagi menjadi tiga, ada reporting, analisis, dan data mining. Dan ini ada use case diagram. Yang pertama ada login, ada input data, delete data, cek data, dan proses result. Dan di kiri ada staff, sebelah kanannya ada admin. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Harlan Yuda Pratama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh Mas Firstia Putra atau Mas Yaya. Nah, di sini ada business dimension, ada siswa, ada time, ada sekolah, ada lokasi. Nah,
Di sini siswa terdiri dari ID siswa, nama, tanggal lahir, kota, jenis kelamin. Sedangkan time ada ID waktu, tahun ajaran, jumlah siswa. Sedangkan sekolah ada ID sekolah, tingkatan, nama sekolah, jumlah sekolah. Nah, di sini yang terakhir lokasi ada ID lokasi, provinsi, kota, dan alamat. Nah, di sini juga ada vegetable, transaksional, ada ID waktu, ID siswa, ID sekolah, ID lokasi, dan indeks prestasi. Nah, kita lanjut ke start skema. Ini gambar start skemanya ya teman-teman. Ada sekolah, terus ada ID sekolah, tingkatan, nama sekolah, jumlah sekolah. Sedangkan lokasi ada ID lokasi, provinsi, kota, alamat. Sedangkan siswa ada ID siswa, nama, tanggal lahir, kota, jenis kelamin. Nah, di sini juga ada time. Ada ID waktu, tahun ajaran, jumlah siswa. Transaksionalnya ada ID waktu, ID siswa, ID sekolah, ID lokasi, dan indeks prestasi. Ini start skemanya ya teman-teman, bisa dilihat dan bisa dipelajari. Nah, di sini ada tabel dimensi siswa yang akan dibacakan oleh Mas Farhan. Silahkan Mas Farhan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Erwan atas waktunya. Baik, teman-teman, kita lanjut ke tabel dimensi siswa. Tabel dimensi siswa ini dibuat dengan cara menggunakan model business dimension tadi ya teman-teman. Di sini kita membuat tabel dimensi siswanya, ada beberapa atribut, ada 5 atribut. Salah satunya ada ID siswa, nama siswa, tanggal lahir, kota, jenis kelamin. Pada bagian tabel dimensi siswa ini kita menginput nama-nama siswa yang bersekolah di Al-Azhar dan menginput juga tanggal lahirnya berapa, mereka tinggal di mana, lalu tidak lupa pula dengan jenis kelamin. Oke, next. Kemudian lanjut pada tabel dimensi sekolah. Di tabel dimensi sekolah ini ada 4 atribut. Yang pertama ada ID sekolah, terus ada tingkatan. Di sini tingkatan itu yang dimaksud tingkatan sekolah, terus ada nama sekolah dan jumlah sekolah. Di sini kami mengambil contoh dari cabang Al-Azhar, sekolah Al-Azhar yang ada di daerah Semarang. Sebagai contoh Al-Azhar 15, ini sebagai kita buatkan ID-nya, tingkatannya tingkat SMA, nama sekolahnya adalah SMA Islam Al-Azhar 15 yang ada di kota Semarang. Oke, next. Operator, next. Oke, lanjut kepada bagian tabel dimensi time. Di sini juga ada beberapa atribut, yaitu atribut ada ID waktu, terus tahun ajaran, dan jumlah siswa. Di sini kami menginputkan berdasarkan dari tahun ke tahun dan jumlah siswanya ada berapa. Oke, next. Nah, pada bagian tabel dimensi lokasi ada 4 atribut. Yang pertama ada ID lokasi, lagi ada yang jelas, ada alamat, kota. Nah, pada bagian tabel dimensi lokasi ini kita menginput data-data dari sekolah Al-Azhar yang ada di Semarang itu alamatnya di mana saja. Sebagai contoh yang tadi yang sekolah SMA Al-Azhar 15 itu berada pada Jalan Indraprasta. Di sini juga nanti ada tulisannya, dilihat ya teman-teman ya. Oke, next. Ini untuk tampilan tabel ID prestasi. Kalau yang bisa disebut juga indeks prestasi, di sini ada 5 atribut, ada ID waktu,
ID siswa, ID sekolah, ID lokasi, dan ID prestasi. Di sini kami menginput untuk mengambil data-datanya dari data yang tadi di ID waktu kan ada data waktu berapa, terus di ID siswa juga ada berapa, ID sekolah ada berapa, itu diinputkan ke sini semua teman-teman. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, baik, next. Oke, baik teman-teman, untuk tabel publik siswa ini akan dijelaskan oleh teman saya, ada Tuher Kusuma. Silakan Mas Adrito bisa menjelaskan. Terima kasih Mas Badan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tabel publik siswa. Ini untuk jenis kelaminnya saya masukkan sheet 12 untuk jenis kelamin. Lalu saya jumlahkan dengan sheet 12 tahun. Dan di sini saya menggunakan colornya kota. Jadi ini laki-laki, jenis kelamin laki-laki, kota Semarang 2, jumlah siswanya 2. Lalu di bagian tahun ajaran, di sini saya memasukkan tahun ajaran sheet ke 12 dan tingkatan di sheet ke 13, yaitu 13 adalah siswa, 13 adalah tabang, 12 adalah siswa, 11 adalah waktu, dan ini fact table-nya. Ini adalah lokasi atau alamat. Dan di sini saya menggunakan color untuk jumlah siswanya. Dan semisal saya klik begini, datanya akan muncul tingkatan SD, jumlah siswanya 48 siswa, tahun ajaran 2018-2019. Dan ini jumlah tingkatannya. Dan saya menggunakan color untuk alamatnya. Dan ini SD ada 3, SMA juga ada 3, SMP 3, TK ada 4. Untuk alamatnya, jika diklik ini akan muncul Jalan Sri Kuncoro 3 nomor 5 Kalibanteng Kulon. Dan ini tabel siswanya ya, tabel siswanya. Dan ini saya menggunakan color untuk tingkatan. Salah Tuher Kusuma Semarang SMP. Dan ini Amabel SD Semarang lokasinya atau kotanya. Dan di sini dashboard untuk memudahkan melihat tabelaunya. Dan ini bisa ditambah ya teman-teman. Tapi ini space-nya kurang cukup, makanya saya bikin satu-satu. Ini dashboard jenis kelamin, ini dashboard tahun ajaran, ini dashboard jumlah tingkatan, dan ini untuk dashboard siswanya. Oke, mungkin begitu saja presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.